Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana keunggulan proses belajar mengajar dengan metode Smartboard, telah terhubung secara virtual Kepala SMP Negeri 4 Bekasi, Ibu Sungkawati Halimatus. Selamat petang, Assalamualaikum Ibu Wati. Waalaikumsalam Mbak Cica. Ya, Bu Wati, langsung saja. SMP Negeri 4 Bekasi ini menjadi salah satu sekolah percontohan nih dalam menggunakan penggunaan Smartboard dan langsung diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana Ibu antusias para siswa di sekolah ini mendapatkan fasilitas Smartboard dari Presiden? Baik, makasih Mbak Cica. Seperti yang disampaikan guru saya, dilihat dari sisi anak-anak memang antusiasnya tinggi. Mereka bisa mengoperasionalkan dan bisa menggunakan fasilitas yang ada dalam Smart TV tersebut. Sehingga suasana gembira, ilmunya juga dapat dan mereka berkolaborasi dengan teman-temannya di dalam ruang kelas. Bu Wati, kalau dilihat dari sebelumnya memakai papan konvensional misalnya dan sekarang sudah menggunakan Smartboard, bagaimana, apakah ada perubahan yang signifikan nih yang Ibu lihat pada kualitas proses belajar mengajar dengan menggunakan Smartboard di sekolah Ibu? Baik, sebetulnya kami menggunakan sarana ini itu di bulan Agustus ya, tapi kita juga mencoba terus seiring dengan perkembangan kurikulum yang sekarang dengan kurikulum pendekatan mendalam, pembelajaran mendalam, dengan media ini sangat membantu guru di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Nah, kaitannya dengan bagaimana kemajuan hasil belajar, pertama saya lihat dari proses pembelajarannya, keseriusan guru di dalam menyusun program mengajar, program kerjanya, keseriusan anak-anak sudah terlihat. Kemudian ketika memainkan dengan kuis ataupun dengan refleksi, evaluasi, itu anak begitu semangat. Tapi secara nyata untuk hasil dari nilai kami belum mencoba untuk merilis secara keseluruhan karena media ini dari 27 rombel di kelas kami baru punya 2. Kita gunakan sarana ini dengan sistem moving. Gitu. Oke, jadi bergantian per kelas begitu ya Bu, dengan Betul. 2 alat ini yang sudah digunakan tadi Ibu sebutkan sejak bulan Agustus. Dari Agustus sampai November ini, apakah ada yang menunjukkan data awal menunjukkan peningkatan efektivitas pembelajaran Ibu setelah menggunakan Smartboard? Baik. Sebetulnya kami juga punya Smartboard yang dari APBD ya, untuk dari Kota Bekasi. Ya. Cuma ada beda di fitur-fitur. Sepertinya yang Smart TV luncuran dari Bapak Presiden ini memang khusus untuk media pembelajaran. Seperti itu. Nah, kalau melihat dari semangatnya anak-anak, kemudian keseriusannya anak-anak, saya sangat yakin adanya peningkatan mutu pendidikan. Kalau dilihat dari hasil belajar, itu saya melihat dari mata pelajaran IPA maupun matematika, itu sedikit sudah ada perkembangan. Begitupun dengan seni ya, karena memang itu syarat dengan seni gitu. Itu sangat terlihat sekali semangatnya anak-anak, terus anak-anak juga bisa membuat puisi dan literasinya juga semakin meningkat sehingga dia bisa menciptakan musikalisasi itu dibantu dengan alat tersebut, Mbak. Oke, baik Ibu. Tadi berbicara mengenai fitur dari Smartboard ini. Kalau dilihat dari bagaimana ini sekolah bisa memastikan seluruh guru memiliki kompetensi yang merata dalam mengoperasikan Smartboard. Karena kalau dilihat ini teknologinya cukup rumit begitu Ibu. Apakah semua guru sudah bisa menggunakan Smartboard ini untuk membantu mengajar di sekolah? Benar Mbak Cica, jadi memang sebuah tantangan bagi saya selaku kepala sekolah ya, bagaimana agar papan interaktif ini menjadi sahabat para guru
Pertama saya mencoba untuk tutor sebaya antar guru, jadi guru yang memang sudah memahami tentang penggunaan dan dari fasilitas ini. Lalu saya juga melakukan pembinaan melalui BIMTEK ataupun IHT, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran informatika, sehingga harapan saya ke depan semakin guru-guru kami ini semakin bisa menggunakan papan interaktif sebagai media pembelajaran di kelas. Oke, baik. Ibu, sejauh mana smartboard ini membantu memfasilitasi pembelajaran diferensiasi para siswa? Ini kan kebutuhan belajarnya beda-beda. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kan pelajarannya beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Nah, ini gimana menyesuaikan fungsional dari smartboard ini untuk kebutuhan belajar para siswa di sekolah, Ibu? Iya, diferensiasi tetap kami terapkan ya. Justru dengan menggunakan papan interaktif ini, guru akan mengetahui ya perbedaan gaya belajar anak, kemudian dilihat juga, mohon maaf, anak kami juga kan menerapkan pendidikan inklusif ya. Dengan papan ini sangat membantu sekali sih. Kalau ada anak yang memang masuk kategori bakat istimewa. Nah, terlihat sekali ketika belajar mata pelajaran yang disukai itu betul-betul lebih meningkatkan bakat yang dimiliki anak tersebut, sehingga juga lebih memotivasi anak ini untuk berkreativitas lagi. Kalau di dalam metode sekarang kan kolaboratif inquiry ya. Anak yang tadinya punya bakat istimewa sehingga dia bisa berkolaborasi dengan temannya. Anak ini jadi tidak menyendiri lagi tapi punya teman dengan sistem berkelompok. Seperti itu sih, Mbak, yang saya lihat di dalam pembelajaran di kelas. Karena tadi seperti yang disampaikan guru saya juga, kita memang ada program inklusif. Dan kalau saya lihat juga tidak hanya inklusif ya media ini, tapi saya belum tahu bagaimana mengoperasikannya. Itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus secara verbal gitu. Baik, Bu Wati, terakhir, bagaimana Bu Wati ini memandang pendidikan Indonesia di masa depan jika teknologi seperti smartboard ini diimplementasikan secara masif di seluruh sekolah di Indonesia? Tentunya mungkin ada pasti ya, kalau ada sebuah program ada positif ada negatif, tapi dalam hal ini saya rasa ke depan kemajuan anak-anak dalam belajar itu bisa mendorong kecerdasan anak lebih meningkat kembali. Anak itu terpacu dengan kreativitas yang tinggi. Namun di dalam kemajuan teknologi juga seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi, tetap hormat kepada guru, kemudian melaksanakan ibadah, taat dengan orang tua, khawatir dengan kemajuan teknologi seperti yang berkembang di era sekarang ya, di abad 21 ini, itu yang menjadi kita juga jangan sampai konten-konten yang kita terapkan di dalam papan interaktif ini justru membuat anak misalnya menjadi tidak terarah dari tujuannya tersebut. Seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Presiden agar pemerataan digitalisasi tidak hanya berkembang di wilayah Jabodetabek, tapi juga ke seluruh Indonesia yang mungkin dilihat dari sarana internet maupun listrik gitu ya, tapi lebih pada internet, bisa juga pemerintah memberikan sebuah solusi. Ya, kalau Jabodetabek mungkin untuk internet tidak ada masalah ya Mbak Cica ya. Tapi kalau dilihat di pedalaman, saya juga punya teman misalnya di pedalaman Cianjur gitu sering
apa ya namanya jaringannya kurang stabil gitu. Mhm. Seperti itu sih. Baik, diharapkan nanti penggunaan smartboard di seluruh Indonesia ini dapat sejalan dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk Betul. Iya, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan mutu. di Betul. Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Sungkawati Halimatus, Kepala SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu, salam sehat. Terima kasih Mbak Ceca.